Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Dora, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai segala fenomena dan segala kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Kalian dapat merasakan alunan suara musik dan suara penyanyi yang merdu karena ada organ tertentu pada tubuh yang berperan. Organ yang berperan yakni telinga. Gelombang suara yang merambat melalui udara dan masuk ke telinga membuat suara tersebut dapat terdengar. Agar kalian lebih memahami tentang indera pendengar yaitu telinga, mari kita simak video berikut ini. Ibu boleh tolong dijelaskan apa maksud dan tujuan IRCAR Day dan sosialisasinya sejauh ini sudah kemana saja, mungkin sosialisasi langsung atau ikut pameran-pameran? Saya perkenalkan diri dulu, mungkin kami ini dari bagian Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan kami membentuk suatu komite daerah untuk penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Setiap bulan Maret itu merupakan Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Jadi kami selalu memperingati hal tersebut dan kami sudah mensosialisasikan ke beberapa tempat, di antaranya pada acara Car Free Day, dihubungkan juga dengan Hari Anak Nasional pada yang jatuh pada hari ini. Jadi kami ingin mensosialisasikan bagaimana pentingnya memelihara telinga dan kesehatan pendengarannya. Ya, jadi apa saja yang mengakibatkan gangguan pendengaran, terutama pada anak-anak sekolah, ya, yang masih sering, yaitu kotoran pada telinga banyak sekali, yaitu tentu mengganggu pendengaran kan kalau tersumbat telinganya. Yang kedua, kalau proses batuk pilek tidak disembuhkan secara tepat dan cepat, itu akan mengakibatkan penyakit yang kita kenal, mungkin masyarakat lebih mengenal congek, pernah dengar enggak? Nah, itu suatu infeksi di telinga tengah, ya. Jadi akan mengakibatkan infeksi yang berulang, kronis, mengakibatkan dampak bisa ke otak, bisa menimbulkan kejang, gangguan kesadaran kalau tidak diobati dengan baik dan tuntas. Selain itu juga pemakaian ini alat-alat sekarang banyak sekali gadget kan ya, yang
kalau nyetel anak-anak muda kan sering keras kan. Nah itu bahayanya akan mengakibatkan gangguan pendengaran sensorineural atau gangguan pendengaran yang melibatkan syaraf pendengaran. Kalau itu sudah terkena akan mengakibatkan gangguan pendengaran yang menetap, tidak bisa berubah, tidak bisa terperbaiki dengan obat apapun. Sedangkan bahaya lain yaitu atau penyebab lain pada usia. Orang makin tambah usia, fungsi semua menurun termasuk juga organ pendengaran. Itu juga yang harus kita antisipasi. Bisa. Jadi apa saja penyebab-penyebab yang mengakibatkan gangguan pendengaran dan telinga. Ya, di antaranya tadi paling penting juga yaitu untuk deteksi dini bayi-bayi baru lahir. Jadi kita mengharapkan semua bayi yang lahir, baik yang mempunyai fasilitas di rumah sakit ya untuk pemeriksaan pendengaran atau yang tidak, harus dicek pendengarannya. Karena kalau ketahuan dia mengalami gangguan dengar, itu penanganannya harus sedini mungkin. Jadi kalau misalnya bayi bisa kita cek pendengaran usia 2 hari. Kalau misalnya kita curigai dia mengalami gangguan dengar, kita lanjutkan pemeriksaan 1 bulan, kita evaluasi. Kemudian kalau itu positif, 3 bulan kita lakukan pemeriksaan lengkap. Nah, pada usia 6 bulan kita lakukan intervensi. Maksudnya intervensi dalam hal ini yaitu pemasangan alat bantu dengar. Karena kalau tidak, dia akan mengganggu bicaranya, proses bicara. Karena proses perkembangan bicara ini hanya sampai 3 tahun pertama. Jadi kalau telat, ya dia akan Setelah berdampak. kalian mengamati video tadi, kerjakan latihan soal berikut ini dalam waktu 15 menit.
Audio Jungle. 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 Audio
Audio Jungle. 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 Untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita menyimak ulasan materi berikut ini. Bagian 2. Telinga sebagai indera pendengaran. Indera pendengaran kita yaitu sepasang telinga yang terletak di samping kepala kiri dan kanan. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian, lubang telinga untuk masuknya bunyi, dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari genang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut osikel. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari genang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran Eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian, bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau osikel juga ikut bergetar. Osikel bergerak seperti tuas sehingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari osikel membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar bunyi. Telinga kita perlu dijaga agar selalu berfungsi dengan baik. Kita dapat memelihara telinga dengan cara hindari tempat yang bising dan terlalu keras karena dapat menyebabkan genang telinga sobek. Rutin membersihkan lubang telinga secara teratur dan harus hati-hati. Yang terakhir, jangan memasukkan benda keras yang tajam ke dalam telinga karena dapat melukai bagian dalam telinga. Itulah tadi serangkaian kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.